Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila, NIM 21380420997, Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang kebijakan moderat untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Solihuddin LCMA. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan tentang apa itu kebijakan moderat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moderat atau yang biasa disebut juga yaitu kebijakan kombinasi. Kebijakan moderat atau kebijakan kombinasi merupakan kombinasi dari kedua kebijakan, yaitu stabilitas produksi atau produksi tetap dan stabilitas persediaan barang jadi atau produksi bergelombang. Jadi, dalam hal ini adanya fluktuasi penjualan itu akan diimbangi dengan perubahan pada tingkat produksi dan tingkat persediaan barang jadi, atau tingkat produksi dan tingkat persediaan barang itu akan selalu sama-sama berubah. Nah, tentunya dalam membuat kombinasi kebijakan itu kita harus menggunakan asumsi bahwa harus ada keseimbangan optimum antara tingkat yang pertama tingkat penjualan, yang kedua persediaan dan produksi. Dan dalam hal ini kebijakan di sini merupakan suatu pernyataan umum yang tentunya itu menunjukkan aturan atau ketentuan yang membatasi putusan-putusan yang akan diambil oleh para pembuat keputusan dalam suatu organisasi perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kebijakan dari kebijakan moderat atau kebijakan kombinasi. Di sini saya akan menjelaskan contohnya, yaitu contoh dari kebijakan moderat di mana rencana penjualan 1 tahun itu misalnya itu 2000 unit terbagi dalam triwulan, yaitu penjualan untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4, di mana triwulan 1 itu nilainya 515 unit, triwulan 2 itu 500 unit, triwulan 3 itu 500 unit, dan triwulan 4 itu 485 unit, dengan persediaan awalnya itu 60 dan persediaan akhirnya itu 40, di mana ketentuannya itu yang pertama, tingkat produksi itu tidak boleh berfluktuasi lebih dari 10% dari rata-rata produksi. Artinya tingkat produksinya itu tidak boleh lebih dari 10% dari rata-rata produksinya. Yang kedua, tingkat persediaan triwulan 1 dan 2 itu boleh berfluktuasi 8 unit, dan triwulan 3 dan 4 itu boleh berfluktuasi 6 unit. Jadi ini ketentuannya. Nah, langsung saja kita masuk ke tingkat penyelesaian, di mana yang pertama ini tingkat produksi. Untuk triwulan 1 kita masukkan nilainya, yaitu sesuai dengan nilai yang di atas, ada 515, 500 pada triwulan ketiga, dan pada triwulan keempat itu 485. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk fluktuasi dari triwulan 1 dan triwulan 2 itu ada 8. Untuk triwulan 2 itu juga 8, dan triwulan 3 itu dan 4 berfluktuasi 6. Kita masukkan di sini 6. Selanjutnya kita jumlahkan triwulan 1 dikurangi fluktuasi 8. Langsung saja. Yang kedua caranya sama, triwulan 2 dikurangi fluktuasinya. Lanjut ke triwulan 3 itu sama juga. Triwulan 3 di sini 500 kurangi fluktuasi 6, dan triwulan 4 itu 485 dikurangi 6. Nah, seperti itu. Setelah itu kita masukkan yang sudah berfluktuasi ini, masukkan ke anggaran produksi. Dari triwulan 1 yaitu 507, triwulan 2 492, triwulan 3 494, dan triwulan terakhir 479. Lalu tidak lupa kita masukkan tadi ketentuan tadi yang awal, ada persediaan awalnya itu 60 dan persediaan akhirnya itu 40. Kita masukkan persediaan awalnya itu 60 di sini, dan persediaan akhirnya itu di sini 40. Setelah itu, jika kita ingin mencari jumlah yang tersedia, itu caranya anggaran produksi ditambah dengan persediaan awal.
Dan cara kita mencari persediaan akhir itu jumlah yang tersedia itu dikurangi dengan triwulan 1. Selanjutnya, cara mencari persediaan awal pada triwulan kedua itu persediaan akhir pada triwulan 1. Dan cara untuk mencari jumlah yang tersedia itu sama, anggaran produksi ditambah dengan persediaan awal. Dan untuk ini juga caranya sama, jumlah yang tersedia dikurangi penjualan triwulan kedua. Dan untuk triwulan ketiga kita masukkan untuk persediaan awal itu persediaan akhir pada triwulan kedua. Dan untuk jumlah yang tersedia itu juga sama, kita kurangi anggaran produksi dikurangi dengan persediaan awal. Yang ini untuk persediaan akhir itu jumlah yang tersedia dikurangi dengan penjualan pada triwulan ketiga. Dan untuk caranya sama, ditambah jika kita ingin mencari yang persediaan akhir itu juga sama, kita tinggal tambahkan, kita kurangi dengan penjualan. Untuk yang persediaan awal triwulan terakhir itu triwulan keempat itu kita masukkan persediaan akhir pada triwulan ketiga. Dan untuk jumlah yang tersedia anggaran produksi ditambah persediaan awal. Untuk persediaan akhir jumlah yang tersedia dikurangi penjualan. Nah, untuk totalnya di sini kita masukkan. Ini kan yang ini kita tambah ya, anggaran produksi ditambah persediaan awal. Untuk yang ini tuh jumlah yang tersedia dikurangi penjualan. Ini bukan 40, ini nilainya 485. Jadi ini benar, ini tambah untuk mencari ini tetap ya 40 tadi persediaan akhir. Nah, untuk totalnya di sini 40 persediaan akhirnya, dan jumlah yang tersedianya kita didapat dari penjualan, kita tambah dengan persediaan akhir. Dan untuk yang persediaan awal ini kan dijumlah. Ini untuk persediaan akhir awalnya kan 60, kita masukkan di sini. Nah, untuk mencari anggaran produksinya itu jumlah yang tersedia kita kurangi dengan persediaan awal. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu hasilnya untuk kebijakan moderat. Contoh soalnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.